Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nunung Halipah, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aksi nyata modul 1.1, Filosofi Nasional Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata ini akan membahas 5 poin. Yang pertama, perasaan selama melaksanakan perubahan di kelas. Kedua, ide atau gagasan yang muncul sepanjang proses perubahan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Keempat, tantangan yang timbul selama pembelajaran dan solusinya. Kelima, testimoni dari pihak guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang dilaksanakan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan tabula rasa. Pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat teman bermain, dan budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang dilaksanakan lebih berpusat pada guru atau teacher center, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan saya sangat fokus pada pencapaian materi dan ketuntasan kognitif saja. Padahal seharusnya, pembelajaran lebih berpusat pada murid atau student center. Dengan alur merdeka, banyak hal yang saya pelajari mengenai pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya pun paham mengenai konsep pendidik yang berhamba pada murid, yaitu pembelajaran harus berorientasi pada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan pengajaran di kelas saya. Selama melaksanakan perbaikan di kelas, suasana pembelajaran dalam kelas terasa lebih menyenangkan dan murid sangat antusias. Karena pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Akhirnya, muncullah ide atau gagasan yang timbul untuk memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Pertama, merancang dan merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti. Sebelum melaksanakan aksi nyata, saya merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan berdoa serta apersepsi, kemudian pemberian motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya memaparkan materi secara singkat, dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan model problem-based learning. Dan supaya murid tidak jenuh, saya melakukan ice breaking. Dalam kegiatan berkolaborasi, saya membimbing murid supaya terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Untuk mewujudkan sikap kepemimpinan murid, saya memfasilitasi murid untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan selanjutnya, guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Penguatan karakter bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid. Selanjutnya, pembiasaan karakter dan penanaman budi pekerti
dilaksanakan di sekolah saya. Selama melaksanakan praktik pengajaran, saya masih menemukan beberapa tantangan. Yang pertama, masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam atau mengandalkan temannya. Solusinya, memotivasi murid dengan memberi penguatan agar terlibat aktif dalam diskusi. 2. Masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri saat presentasi di depan kelas. Solusinya adalah melatih murid untuk berani berbicara di depan kelas dan melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Desina. Saya siswa kelas 6 SD 1 Lumajang. Saya adalah Bu Nunung. Selama pembelajaran di kelas, Ibu menggunakan berbagai cara sehingga membuat saya senang dan mudah paham. Selain itu, Bu Nunung juga sering menggunakan video yang menarik, juga pedagang, sehingga murid-murid tidak merasa takut. Kemudian Bu Nunung juga sering memberikan gambaran simple supaya murid lebih paham. Saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mengajarkan ilmu yang sebelumnya saya tidak paham menjadi paham. Semoga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi, lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.